Pelantikan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024 pada hari ini, Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan bersama Mars Universitas Diponegoro. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Nur Kholis Majid SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama
dalam acara pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, karuniakanlah kekuatan kepada segenap sivitas akademika Universitas Diponegoro dengan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta karuniakanlah hidayah-Mu agar kami senantiasa dapat melaksanakan tugas pengabdian kami di kampus tercinta ini. Ya Allah, ya Malikal Mulki, berikanlah kemampuan kepada para pengurus yang baru saja akan dilantik hari ini untuk dapat mengemban amanah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, bagi Universitas Diponegoro, serta bagi nusa dan bangsa pada umumnya. Ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan dan keberkahan. Berikanlah kami umur yang bermanfaat untuk berbuat kebaikan. Hindarkan kami semua dari segala fitnah dan mara bahaya. Anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berfikir, kesungguhan dalam berkarya, serta keikhlasan dalam bekerja. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membimbing dan membidani. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang pengangkatan pengurus Senat Mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2024. Salinan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 87-UN-HK-2-2024 tentang pengangkatan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Rektor Universitas Diponegoro menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang pengangkatan pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Ke-1, mengangkat pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas: A. Menyusun program kerja Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024. B. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya. C. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinanya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Keempat, keputusan ini dapat merupakan tugas strategis bagi dosen yang menjadi penanggung jawab, pembina dan pengarah pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024.
ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Februari tahun 2024, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama SH MHum, NIP 1962 11 10 1987 03 1004. Daftar Pengurus Senat Mahasiswa tahun 2024. Salinan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 86-UN-7.A-HK-2-2024 tentang pengangkatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Rektor Universitas Diponegoro menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang pengangkatan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Ke-1, mengangkat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertugas: A. Menyusun program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024. B. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit lainnya. C. Membuat laporan kegiatan yang disahkan oleh Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada rektor dan pembinanya, dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Keempat, keputusan ini dapat merupakan tugas strategis bagi dosen yang menjadi penanggung jawab, pembina dan pengarah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari tahun 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Februari tahun 2024, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama SH MHum, NIP 1962 11 10 1987 03 1004. Daftar Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2024. Salinan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 86-UN-7.A-HK-2-2024 tentang pengangkatan pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Rektor Universitas Diponegoro menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang pengangkatan pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024. Ke-1. Mengangkat pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. Kedua, unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024 terdiri dari 1. Kelompok unit kegiatan mahasiswa antar bidang. 2. Kelompok unit kegiatan mahasiswa olahraga air. 3. Kelompok unit kegiatan mahasiswa olahraga bela diri. 4. Kelompok unit kegiatan mahasiswa olahraga permainan. 5. Kelompok unit kegiatan mahasiswa kesenian. 6. Kelompok unit kegiatan mahasiswa penalaran. 7. Kelompok unit kegiatan mahasiswa kesejahteraan. Ketiga, seluruh pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam melaksanakan kegiatannya berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Februari tahun 2024. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama SH MHum, NIP 1962 1110 1987 031004. Daftar pengurus unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro periode tahun 2024.
Pembacaan surat keputusan selesai. Rektor disilakan menuju podium. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024 oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan naskah pelantikan, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari dan apakah saudara-saudari bersedia mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan Februari tahun 2024, saya, Rektor Universitas Diponegoro, dengan resmi melantik saudara-saudari yang telah diangkat sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro masa bakti tahun 2024 sesuai dengan surat keputusan Rektor yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan ikrar pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024 oleh Ketua Senat Mahasiswa diikuti oleh seluruh pengurus organisasi kemahasiswaan. Ikrar pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Kami, pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro berikrar satu, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, cinta tanah air, dan bela negara. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. 4. Mencegah dan tidak terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mencegah dan tidak terlibat bentuk-bentuk kegiatan korupsi, kolusi, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. 6. Mencegah dan tidak terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika, obat terlarang, dan kekerasan seksual. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, yang mewakili, kemudian kepala biro, supervisor, manajer, direktur, wakil direktur kemahasiswaan, para pembina UKM, dan para pengurus organisasi kemahasiswaan yang baru saja tadi menyampaikan ikrar dan telah dilantik secara resmi sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan. Pertama, kita mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah segala kesulitan di perguruan-perguruan tinggi yang lain berkaitan dengan masalah pendanaan dan segala macam, Undip diberikan limpahan nikmat, ketenangan, nikmat, ketersediaan, dan banyak sekali nikmat yang kita terima. Kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Karena kebahagiaan itu hanya ada di tempat orang-orang yang bersyukur. Nah, ini penting sekali buat saudara-saudara. Saya ucapkan selamat, tadi sudah dilantik dan sudah menyampaikan ikrar, ya. Ada beberapa hal tadi yang terakhir, ya, ini perlu dicamkan betul. Tugas organik kemahasiswaan itu bukanlah kemudian sebagai pihak yang berlawanan dengan manajemen universitas. Justru harus saling dukung-mendukung. Karena baik buruknya universitas akan berdampak juga pada mahasiswa. Mungkin kita harus melakukan tindakan-tindakan tegas yang tujuannya adalah melindungi mahasiswa itu sendiri. Sebagai contoh, ya, ketika Universitas Diponegoro mengambil pilihan untuk bertindak tegas kepada pelaku-pelaku yang berpotensi menimbulkan radikalisme di Undip. Mungkin saudara tidak mengikuti, saya yakin saudara ini tahun-tahun 2021 ya masuk Undip. Nah, karena kejadian itu kan 2019-2020. Kita keras, tegas. Ya. Bahkan mungkin di antara universitas yang lain yang paling tegas dan keras kita. Saya turun sendiri sampai ke pengadilan, saya hadapi orang itu. Ya, saya hadapi sendiri. Saya nggak main-main. Karena bukan apa-apa. Yang saya lindungi adalah nama kalian. Saya nggak ingin nanti kalian lulus susah cari pekerjaan gara-gara Undip dicap kampus radikal. Juga berkaitan dengan masalah-masalah yang penyelewengan kodrat Allah. Segala macam LGBT dan segala macam. Ya, tegas. Ya. Masalah saya dihujat di medsos segala macam saya nggak ambil peduli. Karena kita semua akan semua bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taruhannya 67.000 mahasiswa dan hampir 4.000 pegawai. Makanya karena itu saya mengambil posisi tegas untuk itu. Banyak hal. Dan oleh karena itu bagian dari kegiatan itu Anda sebagai calon-calon pemimpin harus sudah mulai memupuk jiwa-jiwa ciri-ciri seorang pemimpin. Kalau boleh disarikan itu cirinya namanya siafat ya. Sidik, dapat dipercaya, ya, yang disampaikan benar, amanah,
fatonah, memang pemimpin harus cerdas. Ya, tidak boleh diambang-ambingkan dasar. Dan tabligh menyampaikan yang harus disampaikan. Ya. Sifat utamanya adalah tadi yang disebutkan, jujur tadi. Makanya inilah yang harus memperdomai Anda. Tabligh itu ada kaitan juga komunikasi juga. Ya. Anda harus sudah cukup dewasa, semakin dewasa. Ya. Kadang-kadang saya ketawa. Ada mahasiswa yang kemudian pengurus malah demonstrasi, menggerakkan demonstrasi. Saya pikir kapan? Tidakkah membaca sejarah, ya, bahwa demonstrasi yang seperti itu tidak ada manfaatnya, karena memang tidak boleh ada keputusan dari seorang pejabat yang lahir dari adanya tekanan, ya, apalagi dalam bentuk demonstrasi, ya. Karena kalau dalam ilmu hukum itu jelas keputusan yang diambil dengan adanya duang, paksaan itu batal demi hukum. Batal. Maka oleh karena itu, dan sejarah kita mencatat selama saya 9 tahun menjadi penjabat rektor, nggak ada satupun tuntutan demonstrasi yang kemudian dikabulkan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan kadang-kadang lucunya yang dilakukan demonstrasi hal-hal yang semakin menunjukkan yang bersangkutan tidak paham. Demo turunkan UKT. Kalau UKT diturunkan, yang seneng orang kaya. Karena yang miskin tetap yang 500, yang 1 juta. Dan itu selalu ditangani di Undip. Ada yang diberi pekerjaan, bukan 1, 2, ratusan mahasiswa yang diberikan pekerjaan. Sebelum orang lain punya ide makan siang, Undip sudah lebih dulu. Itu untuk mengatasi hal demikian. Kita bicara fakta. Bahkan insya Allah nanti tanggal berapa akan dibagikan untuk anak-anak yang tidak mampu ini sabun mandi, sabun cuci, odol akan dibagikan. Ketika ngomong begitu artinya apa? Itu kalikan 1.800. Ya, 1.800. Artinya kita mengeluarkan semua untuk melindungi mahasiswa yang tidak mampu. Saya pernah 2016 saya baru jadi rektor setahun. Saya menemui kondisi keuangan Undip yang sangat minim. Ya bagaimana kita mau world class university? Bagaimana kita mau hebat dengan uang yang segitu? Bagaimana kita mensubsidi orang-orang miskin? Ya. Maka saya keluarkanlah kebijakan waktu SPI. SPI yang sekarang namanya IP, insentif, iuran. Dulu sumbangan, sekarang iuran. Saya ingat hari Senin mereka mengancam mau demo. Saya kata baik, akan saya hadapi. Ya bukan apa-apa. Saya dulu dilatih karate itu, dilatih bushido, ya, pantang menghindar. Ya. Saya hadapi Senin. Ternyata Senin nggak jadi. Baru ketika saya sampai di Prancis, sampai di Paris, saya dikabari demo. Saya ingat dulu yang nangani Pak Nuswantoro, ya, demo. Saya pikir ini demonya orang penakut ini, demo yang nggak berani ngadepin saya, beraninya pas saya nggak ada. Begitu pulang saya panggil, ya, YouTube-nya ada itu. Di situ menunjukkan ketidakpahaman yang bersangkutan. Makanya harus fatonah itu tadi. Harus pinter. Saya tanya kan, ada anak kedokteran bilang, Pak saya tuh bayar uang kuliah 4 juta, 5 juta Pak. Ini kan berarti komersialisasi pendidikan. Gitu. Oke. Baik, saya bertanya sekarang. Kamu kok bilang mahal, dasarnya apa? Ya 5 juta mahal. Loh, harus ada bandingannya dong. Ya, biaya produksi biaya berapa? Tahu nggak kamu biaya produksi untuk jadi seorang dokter? BKT-nya. Ya, ini baru saja keluar BKT baru, ya.
dari kementerian, bukan dari kita. Kedokteran itu BKT-nya 49 juta. Mana? 49 juta. Anda bayar 5 juta. Berarti kalau 2 semester 10 juta. Saya mau tanya, yang 39 juta dari mana itu? Aku ini mencarikan SPI untuk nyubsidi manusia seperti kamu itu, supaya kamu bisa tetap sekolah. Baru dia paham, oh gitu toh Pak. Makanya belum. Tengok dulu ke belakang sebelum bicara. Nah itu contohnya, fatonah, cerdas. Makanya banyak putusan yang kemarin tahun 2008 itu bagus diselesaikan apa? Dengan komunikasi. Datang ke Pak WR1, datang ke R2, Pak ini gimana seperti ini. Kami enggak menutup mata. Misalnya ada UKT yang kemudian ngajuin upaya bandingnya, ya enggak dilayani dengan baik oleh fakultas, kami enggak menutup mata. Dan kami tegur dekan yang seperti itu. Layani mahasiswamu, laksana melayani anakmu sendiri. Kita lakukan itu. Maka yang saya minta pada Anda, komunikasi. Ya. Jangan seperti mahasiswa angkatan 2020 Senat BEM yang dulu itu. Berkoar kemana-mana. Undip jahat, undip jahat. Itu bunuh diri namanya. Bunuh diri, kenapa? Dia menjelekkan institusinya sendiri. Dan ternyata nggak ada yang gubris. Nggak ada yang gubris. Dan kebijakan tidak berubah dengan cara seperti itu. Dengan baik-baik. Ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dengan cara yang baik, dengan sabar. Pak, ini oke. Kita banyak hal yang kemudian kebijakan-kebijakan yang muncul hasil komunikasi. Tablihnya tadi. Tablih itu bukan hanya menyampaikan, tetapi ada komunikasi. Amanah, sidik, jujur. Mungkin kalian nggak tahu bahwa ada noktah merah kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro. Anda mungkin boleh bertanya, kenapa di Undip tidak ada koperasi mahasiswa? Karena dulu pernah ada dan pengurusnya merampok, mencuri dengan cara-cara mereka. Itu yang terjadi. Ya, gedungnya ada di bawah dan kemudian sudah dihancurkan sekarang. Dan sekarang kita nggak bisa mendirikan karena apa? Masalahnya ada hutang-hutang yang belum terbayar oleh koperasi mahasiswa. Dulu namanya Kosuma. Dan itu kakak-kakak kelas kalian yang sama dulu mengucapkan ikrar juga. Nah itulah. Itulah yang tidak amanah dan tidak sidik. Nah, saya harapkan Anda melungkak lembaran baru. Karena tahun yang kemarin kita menemui kegiatan yang tidak dilakukan dengan amanah, tidak sidik, tidak fatonah, dan tidak tablik. Nah, saya kira kita harus membuka lembaran baru. Ya. Karena itu akan mendidik Anda sendiri. Kalau sejak awalnya Anda itu tidak berjiwa yang rusak, insya Allah nanti ketika jadi pemimpin, Anda menjadi pemimpin yang amanah, yang sidik, yang fatonah, yang tabligh. Inilah kesempatan emas buat Anda untuk belajar melaksanakan sebagai leadership sebaik-baiknya. Saya pernah menjadi pengurus UKM waktu itu, UKM karate, ya. Saya ikut bagaimana mengelola dan segala macam, mengorganisir.
Ya. Dan saya juga tidak, kegiatan saya dulu enggak kemudian cuma jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, Bu. Ya, Rolling Stone ya. Makan sekolah tidur, makan sekolah tidur, enggak. Saya ikut karate, saya ikut resimen mahasiswa, saya juga ikut paduan suara, saya ikut banyak, ya. Dan itulah yang membentuk karakter leadership yang sekarang saya nikmati. Makanya manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih fatonah, lebih cerdas, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Selalu konsultasi, selalu komunikasi dengan Wadek 1, Warek 1, Wadek 1, Wadek 2, Warek 2, komunikasi. Kalau memang perlu bukan rektor, tapi sebaiknya bertahap, ya, bertahap. Cek sajalah kalian di luaran universitas mana yang nomor telepon rektornya dibagikan ke seluruh mahasiswa. Undip sudah melakukan kan? Penerimaan masa baru, nomor rektor Undip ditulis. Kenapa? Supaya tidak ada pintu yang tertutup sama sekali. Tidak ada penghalang apa. Sampai mahasiswa digojlok masuk ke saya. Mahasiswa mau bunuh diri masuk ke tempat saya. Ada semuanya. Makanya manfaatkanlah itu dengan cara komunikasi, ya, dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih punya pengalaman dibanding Anda. Ya. Itulah pesan saya. Ini ada terakhir kali saya melantik UKM. Ya, tahun depan saya sudah bukan rektor. Saya tinggal melihat hasil kerja Anda. Ya. Hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Salah satu aktivis mahasiswa kita ada 5 orang dari universitas negeri di kota Semarang ini masuk tipikor. Padahal aktivis mereka itu aktivis kegiatan keagamaan malah. Masuk tipikor 5 orang. Masuk ke pengadilan tipikor PN Semarang. Coba seperti itu. Ya. Nah, itulah karena tadi tidak sidik, tidak amanah, tidak fatonah, tidak cerdas, dan tidak tabligh. Saya yakin Anda bukan masuk golongan orang-orang itu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Semangatlah Anda menjadi bagian dari progresivitas Undip. Anda mungkin belum sadar bahwa Anda ini duduk di kursi emas bangsa Indonesia, menjadi bagian dari universitas yang masuk world class university. Kalian mungkin belum sadar. Nanti ketika kalian sudah di luar, baru sadar bahwa saya dulu ternyata kuliah di tempat yang istimewa. Nanti ditunjukkan ranking-ranking dunia dan segala macam. Dari 4.300 universitas di Indonesia, kita masuk 10 besar yang masuk world class university. Ya. Bahkan kemarin masalah UKT kita tekan, tidak ada kenaikan UKT. Ya, nggak ada kenaikan. Sudah kita pastikan kemarin nggak ada kenaikan untuk UKT. Ya. Nah, inilah upaya-upaya kita. Dan kadang-kadang lucu juga yang saya lihat. Makanya tadi fatonah itu yang cerdas. Minta UKT turunkan UKT. Tapi sarana prasarana pengen hebat. Nah, bagaimana bisa dikatakan fatonah itu? Uangnya diminta tuh tidak bayar, kurang, tapi sarannya pengen naik. Loh, dibiayai pakai daun. Nah, itu contohnya, tidak fatonah. Cerdas dalam berkebijakan. Ya. Itu saja pesan saya, titip juga kepada para pembina, ya. Mohon dibantu, diarahkan mereka, ya. Banyak sekali yang sudah menghasilkan juara dunia, juara nasional, ayo terus dibangkit-bangkit. Sarana
Satu persatu kita bantu. Anda bisa lihat tadi kan. Saya selama jadi rektor ini, alhamdulillah sudah saya hitung paling tidak ada hampir 25-an gedung baru. Ya, orang rame masalah nggak ada lapangan sepak bola, lapangan basket, udah ada lapangan basket. Lapangan basket berarti bisa juga untuk volley bisa, ya kan? Kemudian ada lagi bulu tangkis sedang proses, ya. Gedung ini yang katanya sedang mencoba, kita sudah ada gedung muladi. Fakultas-fakultas naik, Anda bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan misalnya toilet, WC, bersihnya seperti apa. Sekarang dibangun semuanya. Kita berusaha, kan? Difabel kita siapkan, masing-masing fakultas kita usahakan ada lift dan segala macam. Itu jawaban. Memang, padahal di tengah-tengah, ya kita ini diminta untuk membiayai sendiri. Jadi bangunan-bangunan di Undip itu 95% dibangun dengan dana Undip sendiri. Nah itulah supaya Anda itu cerdas dalam melihat sesuatu yang holistik. Jangan part to part, hanya sepotong-sepotong. Ya, saya kira itu saja. Selamat beraktivitas, tunjukkan bahwa Anda orang-orang yang bisa dipercaya. Demikian, semoga Allah memberikan hidayah, keselamatan, dan perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor disilakan kembali ke tempat. Prakata dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Serta salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Yos Johan Utama, SH.M. Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajaran, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Serta jajaran rekan-rekan pengurus BEM Universitas Diponegoro yang telah mendermakan membersamai saya selama 1 tahun kepengurusan ke depan. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya telah kita saksikan bersama tahapan demi tahapan pembentukan organisasi mahasiswa mulai dari pemilihan ketua kemudian sampai pada bermuara di pagi hari ini saya menyebutnya dengan kawah candra di muka. Namun ini bukan tentang Gatot Kaca yang digembleng oleh para dewa, pun juga bukan tentang para calon tentara yang disiapkan di barak-barak untuk mendermakan kepada bangsa. Ini tentang kita, seluruh organisasi mahasiswa yang telah diberikan legalitas untuk menjalankan kepengurusan selama 1 tahun ke depan yang tentunya harapannya dapat mendermakan, dapat mengabdi kepada Universitas Diponegoro itu sendiri. Kawan-kawan semuanya pun para hadirin semuanya, semoga dengan dilantiknya dan dibacakannya ikrar yang telah kita bacakan tadi, semoga dapat menjadi pengingat pun juga petuah selama keberjalanan kita 1 tahun ke depan.
Ikrar ini tentu mengingatkan kita kepada semangat juang pahlawan nasional kita yang disematkan kepada nama kampus tercinta kita, Pangeran Diponegoro, yang ditorehkan melalui Panji Diponegoro, yang harapannya tentu kita dapat meneladani serta menunjukkan watak-watak dan keaktifan seperti beliau. Harapannya kita, teman-teman yang selaku badan eksekutif, badan legislatif maupun UKM, seluruh UKM di Undip dapat bersinergi membangun Undip yang lebih baik. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan dari pahlawan nasional, dari beliau menyampaikan, pun juga seorang duta besar yang hebat, Buya Hamka pernah berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dari tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum rasa lelah. Semoga hal ini dapat menjadi pemantik api semangat kita untuk terus mendermakan, untuk terus mengabdi kepada Universitas Diponegoro, masyarakat, serta bangsa Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Rektor Universitas Diponegoro beserta jajaran, pun juga rekan-rekan semua, pun para tamu undangan yang hadir pada acara pagi hari ini. Sekian sambutan atau prakata dari saya, Farid Darmawan, selaku Ketua BEM Undip 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakata oleh Ketua Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama, SIM. Yang saya hormati, jajaran Wakil Rektor Universitas Diponegoro. Yang saya hormati, seluruh dekan, fakultas dan sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Dan yang saya hormati jajaran Rektorat Universitas Diponegoro. Yang saya hormati juga di sini hadir para pembina unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro. Dan yang saya hormati semua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, jajaran saya di Senat Mahasiswa juga. Dan yang saya hormati juga di sini hadir Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi. Dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri acara pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024. Sebelum saya memasuki inti daripada prakata yang akan saya sampaikan, marilah seluruh mahasiswa kita kepalkan tangan kita, sama-sama menggaungkan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwasanya gaungan tadi bukan hanya pembakar semangat saat kita memperjuangkan amanah penderitaan rakyat. Gaungan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, kawan-kawan sekalian. Kita sebagai mahasiswa yang menjadi tonggak daripada kaum intelektual memiliki tugas berat. Untuk apa? Untuk menjadi agen perubahan daripada bangsa Indonesia ini dan juga sebagai social control dalam masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, camkan dalam diri kawan-kawan sekalian
untuk selalu mengabdi kepada siapa? Kepada bangsa dan negara dan memihak pada masyarakat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, per hari ini minat terhadap organisasi kemahasiswaan secara nyatanya menurun. Mungkin dapat dirasakan oleh kawan-kawan senat mahasiswa, pun juga oleh badan eksekutif mahasiswa itu sendiri. Ini adalah tantangan, ini adalah ujian kita bersama, yang sama-sama harus kita benahi, dan sama-sama harus kita bereskan. Tentu, tidak hanya dari kita saja, kawan-kawan sekalian, yang harus lebih kreatif, harus lebih inovatif dalam mempersiapkan organisasi kita, tapi juga lah andil daripada universitas itu sendiri yang harusnya meningkatkan iklim apresiatifnya terhadap organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Tidak hanya perlombaan saja, tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan prestasi saja yang seharusnya diapresiasi, tapi juga organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Konkretnya kawan-kawan sekalian, mungkin sertifikat organisasi kita dapat kita lampirkan dalam ijazah itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin Universitas Diponegoro dapat membuka jalur organisasi itu sendiri ya. Karena nantinya jika dua daripada organisasi dan juga universitas dapat berkolaborasi bersama, tentunya minat organisasi ini tidaklah menurun, kawan-kawan sekalian. Itu adalah harapan dari kami, seluruh organisasi kemahasiswaan, kepada universitas, pun juga kita, penggiat organisasi kemahasiswaan juga harus turut andil dalam hal tersebut. Supaya apa? Supaya minat terhadap organisasi kemahasiswaan tidaklah menurun, kawan-kawan sekalian. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat dan semangat pula kepada seluruh penggiat organisasi kemahasiswaan, baik yang ada di universitas pun juga di fakultas itu sendiri. Harapannya kita dapat berkolaborasi bersama, dapat menciptakan sebuah karya berupa kebermanfaatan kepada siapa? Kepada diri kalian masing-masing untuk meningkatkan soft skill dan juga kepada mahasiswa Universitas Diponegoro dan terkhusus kepada Universitas Diponegoro itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat mengarungi 1 tahun kepengurusan dan tetap semangat ya kawan-kawan sekalian. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro tahun 2024. Selamat kepada seluruh pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah dilantik. Selamat bertugas, berkarya, dan semangat mengabdi. Dan untuk mengabadikan momen ini, kami silakan seluruh hadirin untuk berdiri dan foto bersama. Kami persilakan kepada Rektor dan seluruh jajaran pimpinan untuk dapat menempatkan diri di antara para mahasiswa.